Baik anak-anak yang terkasih, kita masuk ke materi yang berikutnya dengan tema Roh Kudus memberi daya kekuatan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, anak-anak yang terkasih, ini lanjutan materi yang sebelumnya. Di Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, melalui peristiwa Pentakosta, gereja mengungkapkan Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul seperti angin yang kencang. Nah, Roh Kudus melepaskan lidah para rasul untuk mewartakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roh Kuduslah yang mengobarkan semangat para rasul sehingga mereka berani untuk mewartakan dengan semangat berapi-api yang digambarkan seperti nyala api gitu ya. Roh Kuduslah yang mempersatukan umat dari berbagai bangsa. Ya, mereka saling memahami dengan bahasa Roh Kudus ini. Mereka berkata-kata dengan bahasa mereka masing-masing, gitu ya, dikatakan dalam kitab suci. Nah, kabar gembira ditujukan kepada semua bangsa. Hal tersebut dilambangkan dengan peristiwa di mana para rasul berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa semua orang yang datang dari berbagai bangsa yang sebelumnya tidak mengenal bahasa mereka, tetapi karena pencurahan Roh Kudus ini, karena peristiwa Pentakosta ini, para rasul bisa menggunakan bahasa-bahasa semua orang yang datang dari berbagai bangsa. Roh Kudus menyertai para rasul dengan memberikan pendampingan, sehingga ketika para rasul mewartakan Yesus adalah Tuhan dengan menggunakan satu bahasa, dapat dimengerti oleh berbagai bangsa. Satu bahasa hanya bisa dimengerti oleh berbagai bangsa. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul pada hari Pentakosta mengawali babak baru bagi kehidupan umat beriman yang percaya akan Yesus yang bangkit. Nah, Roh Kudus mempersatukan jemaat sehingga mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, saling berbagi, dan mereka disukai semua orang. Nah, Roh Kudus senantiasa mendampingi para rasul dalam menghadapi segala tantangan. Tantangan gereja saat ini adalah tantangan arus modernisasi yang dengan mudah akan menggoyahkan iman umat. Roh Kudus senantiasa menjiwai setiap anggota gereja sehingga mereka memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman, saling memperhatikan, saling berbagi, saling menguatkan. Roh Kudus juga yang mendampingi gereja sehingga gereja sebagai persekutuan tetap hidup dan berkarya sampai saat ini. Nah, ada 7 karunia Roh Kudus yang biasanya kita doakan ya sebelum Pentakosta gitu ya. Biasanya kita mendoakan ini mohon 7 karunia Roh Kudus. Apa saja itu? Itu ada roh-roh berikut ini yang kita mohonkan. Yang pertama, kita mohon karunia kebijaksanaan. Ya, adalah karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma ilahi dan dengan kewajaran yang memancar dari persatuan kasihnya dengan Tuhan. Yang kedua, roh atau karunia pengertian. Adalah karunia untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendalam tentang kebenaran ilahi dalam iman, bukan sebagai pencerahan sementara, melainkan sebagai pencerahan yang tetap. Yang ketiga, karunia nasihat adalah karunia untuk membangkitkan ketaatan dan pasrah diri pada nasihat Tuhan dalam segala tindakannya. Yang keempat, kita memohon karunia pengenalan. Adalah karunia yang memampukan orang untuk menilai dengan benar ya atas dengan dasar dan prinsip-prinsip dari kebenaran yang telah dinyatakan. Yang kelima, karunia keperkasaan guna menghadapi serangan gencar musuh.
Kemudian yang keenam, karunia kesalehan, karunia yang memampukan orang untuk menghaturkan sembah sujud kepada Tuhan, memampukan orang untuk berelasi dengan semua orang. Lalu yang terakhir, karunia takut akan Allah, ini adalah karunia yang memampukan orang untuk menghindari dosa, menghindari kelekatan pada barang duniawi. Nah, Roh Kudus berperan bagi para rasul. Ya, perannya apa? Yang pertama, memberikan keberanian kepada para rasul. Yang kedua, memberikan pendampingan kepada para rasul. Yang ketiga, memberikan kekuatan kepada para rasul. Di Roh Kudus ini memberikan peran yang luar biasa kepada para rasul untuk bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, memberikan keberanian, pendampingan, dan kekuatan. Kemudian peran Roh Kudus bagi gereja saat ini. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menjadikan gereja tetap hidup. Ya, gereja yang beraktivitas dan berkembang. Gereja yang bukan hanya diam, pasif, tapi gereja yang beraktivitas dan berkembang. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan gereja di dalam berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Nah, peran Roh Kudus bagi kita zaman sekarang apa? Jadi peran Roh Kudus untuk para rasul, peran Roh Kudus untuk gereja, lalu peran Roh Kudus bagi kita zaman sekarang itu apa? Roh Kudus memampukan kita untuk memberi kesaksian hidup, martiria. Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan, ya, diakonia. Roh Kudus menggerakkan dan membimbing kita untuk membangun persekutuan yang kokoh, koinonia. Roh Kudus mendorong umat beriman untuk saling menguduskan, ya, melalui kegiatan liturgi, liturgia. Dan yang terakhir, Roh Kudus menginspirasi umat beriman untuk berbagi iman satu dengan yang lain atau kirigma. Itu ya, peran Roh Kudus bagi kita, martiria, diakonia, koinonia, liturgia, dan kerigma. Lalu ini tugas refleksi yang bisa dikerjakan nanti di buku tugas. Silahkan menuliskan sebuah refleksi mengenai pengalaman hidup Anda sekalian dengan panduan pertanyaan berikut ini. Sudahkah kamu menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernahkah kamu merasakan daya karya Roh Kudus yang menuntunmu melakukan hal yang baik dalam hidupmu? Kemudian yang ketiga, seringkah kamu mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hati nuranimu? Nah, kemudian tulis refleksinya di buku, kemudian difoto, dikirimkan lewat Google Classroom masing-masing kelas. Atas terakhir pengumpulan refleksi sampai pukul 9.30. Jadi ada waktu sekitar masih 1 jam. Begitu anak-anak untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Terima kasih.